Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke EJL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita sedang berada di lahan di mana kita di sini akan sedikit berbagi pengalaman. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini, di kesempatan kali ini, yaitu bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan kegiatan pagi hari ini adalah kita melakukan proses namanya pemupukan, di mana pemupukannya itu kita lakukan untuk tanaman cabai keriting kita ya, cabai keriting kita, yang dimana pemupukan dilakukan secara semi organik. Artinya kita melakukan pemupukan dengan memanfaatkan dua bahan pupuk yang sintetis maupun yang organik. Nah, dalam proses pemupukan ini ya, kita menggunakan bahan baku, yaitu adalah pupuk Ponska yang kita campurkan dengan urea sedikit ya kawan-kawan, untuk yang non organiknya. Dan lalu yang organiknya kita menggunakan cairan ini kawan-kawan, karena pupuk organik ini yang kita aplikasikan ke tanaman kita, alhamdulillah tidak ada efek yang tidak bagus terhadap tanaman cabai kita. Alhamdulillah hasil cabainya masih bagus-bagus dan tetap tumbuh dengan bagus ya kan. Nah, dan di sana kan bisa lihat tanaman cabainya pada berbunga. Nah, saya menggunakan pupuk organik ini kan kawan, itu sebenarnya ada tujuannya. Selain kita perlahan beralih menuju ke organik, di sisi lain kita juga merawat tanah kita agar mikroorganismenya tetap hidup. Karena dengan penggunaan pupuk organik semacam ini ya, mikroorganisme akan hidup. Dan yang jelas ketika mikroorganisme bisa hidup, otomatis nantinya yang terjadi adalah mikroorganisme tersebut dapat membantu tanaman untuk menyediakan makanan bagi tanaman tersebut. Dan di sisi lain, manfaat dari penggunaan pupuk organik itu sendiri sebenarnya banyak ya kan kawan manfaatnya. Tapi setelah saya baca-baca ya, itu manfaat selain untuk mikroorganismenya, pupuk organik cair semacam ini juga bagus untuk tanaman yang kita budidayakan. Karena mengapa? Karena pupuk organik cair ya, pupuk organik cair tersebut ya semacam ini itu dapat juga menjaga atau memperbaiki sel-sel yang sedang rusak ya. Sel-sel yang sedang rusak pada tanaman pasti itu terjadi kan kawan, sehingga harus diperbaiki agar performa tanaman itu tetap bagus. Di sisi lain juga, pupuk organik cair itu juga bisa membantu merangsang namanya pertumbuhan kan kawan ya, pada bagian tunas maupun bagian-bagian vegetatif lainnya semacam itu. Dan juga merangsang keluarnya bunga juga, itu juga bisa kan kawan. Pupuk organik cair itu manfaatnya sampai sedemikian banyaknya kan kawan. Dan di sisi lain juga, pupuk organik cair semacam ini itu juga bisa merangsang pembentukan klorofil ya, klorofil, yang dimana klorofil itu sendiri kita ketahui merupakan suatu zat yang dibutuhkan tanaman dalam melakukan proses fotosintesis. Artinya zat tersebut nantinya bisa membantu dalam proses pembentukan makanan bagi tanaman itu sendiri ya, dengan cara melakukan proses namanya fotosintesis semacam itu kan kawan. Dan pupuk organik yang kita buat ini itu kita kombinasikan dengan penggunaan pupuk non organik ya. Karena mengapa? Karena di lahan kami untuk 100% organik belum mampu, sehingga kita pergunakan yaitu pupuk campuran antara yang organik dengan non organik semacam itu kan kawan. Yang jelas untuk pemberian pupuk organiknya ini dilakukan secara kocor ya kan kawan. Dan dalam proses pembuatannya untuk pengaplikasiannya ini
kita pupuk non organiknya kita cairkan terlebih dahulu ya, semacam ini. Jangan dicampurkan jadi satu dengan penggunaan pupuk organiknya, jangan. Alangkah lebih baiknya disendirikan ya, hanya saja pada waktu pengaplikasiannya mau dicampurkan tidak masalah, semacam itu. Dan ini pupuk organiknya ini kami berasal dari kemampuan lokal ya, kemampuan lokal tanaman itu sendiri kan, mohon maaf, tumbuhan yang berada di lingkungan sekitar kan kawan, itu. Dan ini kita hanya mengambil kurang lebih banyaknya itu segini kan. Nah 200 ml ini untuk kurang lebih ya, ini ya 5 liter atau 10 liter, ini saya kurang paham. Pokoknya untuk ember segitu kita aplikasikan, kita campurkan dengan pupuk non organik ya, dengan perlakuan semi organik. Yang jelas pupuk yang organik ini harus kita encerkan juga kan kawan, jangan kita aplikasikan dengan dalam bentuk full organik, karena kalau full organik itu nantinya yang ditakutkan adalah tanamannya tidak kuat menerima pupuk organiknya secara full ya, sehingga nanti akan layu dan efek lainnya. Yang jelas kita cairkan terlebih dahulu. Nah semisal ya kan kawan, semisal pupuk organiknya berlebih ya, misalnya berlebih kayak gini, kita tambahkan lagi, nah itu tidak masalah kan, asalkan dicairkan yang terpenting kan kawan. Nah kalau sudah bercampur semacam ini tinggal kita aplikasikan pada tanaman kita ya kan kawan, tanaman yang kita budidayakan itu nantinya insya Allah untuk tanamannya selain nanti juga bagus untuk tanahnya, untuk tanamannya efeknya juga bagus kan, baik ya. Nah warnanya menjadi semacam ini, dan pengaplikasiannya cukup 1 gelas ini untuk setiap tanamannya kan kawan. Dan oke kan, itu dulu informasi mengenai sekelas info manfaat dari pupuk organik cair ya, yang dimana pupuk organik cair ini sangat-sangat membantu dalam proses budidaya kawan, dan sangat-sangat mendukung ya. Maka dari itu kapan lagi ya kita harus menjadikan tanaman kita untuk menjadi lebih baik, lahannya lebih bagus, dan yang jelas hasilnya pastinya akan meningkat lebih banyak juga kan kawan. Oke, sekian dulu informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.